Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanal Irnina dari kelas PWKB dengan NIM 60800121042. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam pencemaran lingkungan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih itu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah polusi yang terjadi kala zat sisa atau limbah yang berisi zat kimia berbahaya, sampah, dan benda lain masuk ke air, baik itu laut, sungai, hingga danau, ataupun badan air lainnya. Air yang sudah tercemar biasanya akan terlihat berwarna keruh dan berbau. Penyebab terjadinya pencemaran air yaitu limbah industri, limbah pertanian, limbah pengolahan kayu, limbah deterjen, dan juga sampah-sampah plastik. Adapun cara penanggulangan pencemaran air yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan air. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah muncul akibat sampah, limbah, dan racun-racun sisa industri lainnya dibuang pada prosedur yang baik ke tanah. Akibatnya, tanah pun terkontaminasi. Pencemaran tanah bisa terjadi saat seseorang membuang sampah sembarangan di kebun atau hutan, membuka tambang minyak, hingga menjadi suatu lahan sebagai tempat pembuangan limbah. Adapun penyebab pencemaran tanah yaitu pembuangan sampah sisa-sisa makanan, sampah plastik, kaleng, dan lainnya. Adapun cara pencegahan pencemaran tanah yaitu membuang sampah pada tempatnya, menggunakan tempat makan dan minum yang bisa digunakan berulang kali, dan limbah deterjen tidak dibuang di tanah. Pencemaran udara terjadi akibat peningkatan jumlah gas dan zat berbahaya di udara, sehingga kualitas udara yang kita hirup semakin buruk. Pencemaran udara akan meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit seperti sakit mata, sesak nafas, dan kanker paru-paru. Adapun cara penanggulangan pencemaran udara yaitu beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, tidak membakar sampah, menghentikan kebiasaan merokok, dan memelihara lebih banyak tanaman. Yang terakhir adalah pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu mengubah persepsi siang malam makhluk hidup, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh dampak pencemaran cahaya pada alam antara lain burung yang berkicau di jam-jam yang tidak biasa karena terkecoh cahaya terang di malam hari, hewan yang kesulitan mendapatkan makanan karena jadwal siang dan malam yang tertukar, gangguan pada pola pertumbuhan tanaman, asap di langit yang jauh lebih sulit hilang. Sebagai manusia, kita sebenarnya tidak membutuhkan banyak lampu. Tentu, pemakaian lampu tetap diperlukan, hanya saja ada batas yang perlu diikuti. Matikan lampu saat sinar matahari masih bisa menerangi. Sebab penggunaan listrik serta bahan bakar untuk menerangi malam dengan lampu menghabiskan sangat banyak bahan bakar minyak, dapat berujung pada bertambahnya polusi-polusi lain. Adapun penyebab terjadinya pencemaran cahaya yaitu polusi cahaya berasal dari pencahayaan eksterior dan interior bangunan, papan iklan, properti komersial, kantor, pabrik, lampu penerangan jalan, lampu taman, hingga lampu yang menerangi stadion olahraga yang menjadi salah satu contoh cahaya yang menjadi penyebab polusi cahaya. Cara penanggulangan pencemaran cahaya yaitu memasang tudung lampu dan mematikan lampu yang tidak diperlukan. Cukup sekian video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.